Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasyona Fadila dengan NPM 22120111347. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir semester saya pada mata kuliah Hukum Islam dengan dosen pengampu Ibu Haji Wati Rahmiriah SHMH. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan status hukum menikah disertai dengan contoh-contoh kondisi dari individu yang bersangkutan. Di sini saya akan menjawab bahwa status hukum menikah adalah kondisi hukum yang menunjukkan bahwa adanya dua individu, yaitu pria dan wanita, yang telah sah secara hukum sebagai suami maupun sebagai istri. Status hukum ini, yang berkaitan ini, itu berhubungan dengan hak dan kewajiban. Di antaranya nanti yang melekat pada mereka ini adalah aspek dari keuangan, pajak, waris, ataupun maupun hak asuh anak. Nah, situasi mencerminkan ini adalah ketika pasangan tersebut telah melangsungkan pernikahan secara resmi di bawah hukum agama maupun hukum negara yang sesuai dengan, dan akhirnya memiliki dokumen-dokumen secara resmi yang sah. Sebagai contoh, seorang istri ketika seorang telah memiliki status sebagai seorang istri, maka seorang istri ini memiliki hak untuk mewarisi harta dari suaminya ketika suaminya itu meninggal dunia atau wafat. Nah, atau misal contoh seorang suami yang memiliki status hukum menikah. Ini suami ini memiliki berkewajiban untuk menanggung finansial dalam keluarga tersebut. Sebagai contoh, misal Aldo dan Ratna telah menikah secara hukum secara resmi dan diakui memiliki dokumen-dokumen resmi. Status hukum mereka sebagai suami istri memberikan mereka hak untuk memiliki aset bersama, melindungi mereka dalam hal warisan, memberikan mereka basis untuk perlindungan hukum bagi hak asuh anak jika mereka nantinya memiliki anak, jika suatu waktu terjadi perceraian. Atau sebagai contoh lagi, misalnya Dita dan Ando memiliki hubungan seperti suami istri, menikah secara agama, sah secara agama, dan mempunyai anak, kemudian hidup selama 10 tahun, memiliki kehidupan yang tentram. Tapi mereka tidak memiliki status hukum pernikahan yang sah, dan mereka tidak memiliki perlindungan hukum, karena mereka tidak mendaftarkan pernikahan mereka itu sah secara hukum negara, dan tidak memiliki dokumen yang sah secara negara. Yang mana menurut dalam hukum negara kita, bila pernikahan tersebut tidak legal secara hukum negara, maka negara tidak bisa memberikan perlindungan secara hukum terkait hak asuh anak ataupun maupun hak dari harta-harta yang dimiliki selama pernikahan itu berlangsung. Maka dari demikian, status hukum menikah secara legal memainkan peran besar dalam kehidupan individu tersebut dalam berbagai aspek, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun dalam situasi ketika ingin melakukan perpisahan atau perceraian. Baik, mungkin itu saja dari pertanyaan nomor 1. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan yang nomor 2. Baik, pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan dan sebutkan cara-cara memperoleh hak milik menurut hukum Islam. Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan memperoleh hak milik yang dijelaskan dalam hukum Islam. Langsung saja, yaitu yang pertama, yaitu dengan cara pewarisan atau faraid. Jadi pewarisan ini adalah cara utama untuk memperoleh hak milik dalam hukum Islam. Jadi Al-Quran dan hadis yang memberikan pedoman tentang pembagian harta waris di antara ahli waris. Pewarisan ini mengatur pembagian harta terhadap ahli waris yang terdiri dari suami, istri, anak-anak, orang tua, dan kerabat lainnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam. Di dalam hukum Islam sendiri, hukum waris ini telah diatur pembagian-pembagiannya antara anak perempuan dan anak laki-laki, antara orang tua dan anak, antara anak dan kerabat. Yang kedua, yaitu memperoleh melalui perjanjian atau mudharabah, musyarakah atau murabahah. Hukum Islam juga mengatur kegiatan bisnis dan perdagangan, di mana individu atau kelompok dapat memperoleh hak milik melalui perjanjian bisnis, seperti mudharabah. Jadi mudharabah itu adalah kerjasama dalam usaha dengan pembagian keuntungan. Kalau musyarakah adalah kerjasama modal. Kemudian kalau murabahah adalah pembelian dengan harga yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah hibah atau wasiat. Hibah itu adalah pemberian. Hukum Islam juga mengatur tentang hibah dan wasiat, yang merupakan cara lain untuk memperoleh hak milik. Hibah adalah pemberian secara sukarela dari pihak yang memberi kepada pihak yang menerima, tanpa adanya kewajiban dalam bentuk balasan atau pembayaran dan penerima. Sedangkan wasiat adalah pernyataan tertulis dari seseorang untuk bagaimana harta bendanya akan didistribusikan setelah kematiannya. Jadi misalkan ada seorang yang telah meninggal dunia dan memiliki 2 orang anak. Dalam hukum Islam, ketika
orang ini memiliki anak, dan misal anak memiliki 2 anak, anak laki-laki dan anak perempuan. Ketika memiliki 2 anak, maka pembagiannya adalah laki-laki ini jatahnya lebih besar. Namun apabila orang tua dari anak tersebut sebelum meninggal membuat sebuah wasiat atau menghibahkan kepada anak perempuan tersebut bahwa harta apa saja yang akan diberikan kepada anak perempuan itu, maka anak perempuan itu bisa mendapatkan harta tersebut. Jadi anak perempuan itu memperoleh hartanya melalui hibah gitu. Terus yang keempat yaitu memperoleh melalui pekerjaan dan upaya sendiri atau urusan halal. Menghasilkan harta secara halal melalui usaha dan pekerjaan yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Jadi pekerjaan yang mengedepankan kehalalan, kejujuran, dan keadilan. Baik, lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Sebutkan dan jelaskan tujuan aktivitas ekonomi dalam Islam. Dalam hukum Islam, tujuan aktivitas ekonomi dalam Islam dapat dibedakan sebagai, yaitu yang pertama, redistribusi kekayaan. Jadi salah satu tujuan utama aktivitas ekonomi dalam Islam adalah untuk menciptakan sistem redistribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan. Jadi Islam mengajarkan konsep di dalam redistribusi kekayaan ini, diantaranya itu biar kita ada zakat, infak, kemudian sedekah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Jadi umat Islam itu disuruh untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin, dimana melakukan pekerjaan bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi agar harta kekayaan itu dapat didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti diantaranya adalah anak yatim, kemudian orang miskin, dan lain sebagainya. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian dari kekayaan kepada yang membutuhkan, sementara infak dan sedekah itu mendorong umat Islam untuk memberikan secara sukarela dan kepentingan umum. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk kesejahteraan sosial. Nah, tujuan lain dari aktivitas ekonomi Islam ini untuk mencapai kesejahteraan sosial. Konsep kesejahteraan sosial dalam Islam itu meliputi perlindungan terhadap kaum duafa, orang-orang yang lemah, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat. Aktivitas ekonomi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dan menciptakan kondisi sosial yang stabil dan berkeadilan. Jadi di mana Islam ini, tujuan dari aktivitas ekonomi dalam Islam ini bahwa ini tuh diciptakan untuk tercapainya kesejahteraan sosial. Jadi kesejahteraan itu merata untuk setiap orang. Itu. Terus yang ketiga, penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja. Yaitu aktivitas ekonomi dalam Islam juga memiliki tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Islam mendorong usaha dan kerja keras sebagai cara untuk mencapai keberkahan dan berlimpahan. Hal ini juga merujuk pada pentingnya aktivitas ekonomi dalam menciptakan kehidupan yang layak bagi semua anggota masyarakat. Jadi di sini tidak hanya untuk mencari harta kekayaan untuk diri sendiri, kemudian untuk didistribusikan untuk infak, tapi kita juga, orang Islam itu dalam Islam juga ditugaskan untuk agar terciptanya lapangan kerja. Jadi kita ini membuka peluang untuk orang lain, sehingga orang lain juga dapat memberikan manfaatnya kepada orang lain lagi. Nah, kemudian yang keempat, tujuan dalam aktivitas ekonomi hukum Islam adalah tercapainya keadilan dalam transaksi bisnis. Nah, Islam itu adalah agama yang luas, maka di dalam Islam itu diatur segala hal dan ketentuan dalam Islam, termasuk di dalamnya adalah aturan bisnis dan aturan perdagangan, di mana di dalam Islam hal tersebut telah diatur secara runtut dan jelas bagaimana bisnis yang baik dan benar. Tujuan lain dalam aktivitas ekonomi Islam ini adalah untuk menciptakan keadilan dalam bertransaksi bisnis. Islam menegaskan pentingnya transaksi bisnis yang adil, transparan, dan tanpa riba. Keadilan dalam aktivitas ekonomi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap para pelaku ekonomi yang lemah dan penghindaran dari eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Baik, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, yaitu nomor 4, adalah jelaskan yang Anda ketahui tentang hukum perikatan Islam. Baik, langsung saja saya jawab. Hukum perikatan dalam Islam ini mengatur berbagai aspek yang diatur dalam hukum perikatan dalam Islam ini. Salah satunya yaitu adalah kontrak dan perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat, baik itu dalam konteks bisnis ataupun dalam konteks kita sehari-hari. Nah, beberapa pokok-pokok penting dalam pembahasan perikatan Islam ini yaitu ada syarat-syarat perikatannya. Nah, ini dalam hukum Islam terdapat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perikatan tersebut dapat dianggap sah. Misal nih, ketika melakukan jual beli, maka harus ada ijab kabul. Ijab kabul itu adalah kesepakatan. Jadi pembelian itu akan sah apabila terjadi kesepakatan. Contohnya adalah antara pedagang dan pembeli itu mencapai kesepakatan untuk barang tersebut dibeli oleh pembeli gitu. Kecakapan untuk mengadakan perikatan dan objek perikatan yang tidak boleh bertentangan dengan syariat. Nah,
Di sini kemudian ada jenis-jenis perikatan. Dalam hukum Islam, beberapa jenis perikatan yang diatur dengan prinsip yang berbeda, misalnya ketika jual beli, ketika sewa menyewa, pinjam meminjam, wakaf, hibah, dan lain sebagainya. Di sini hukum-hukum yang mengatur akan mengatur tentang prinsip-prinsip keadilan, kesepakatan, keabsahan menurut syariat Islam. Kemudian tanggung jawab pihak-pihak dalam perikatan. Dalam hukum perikatan Islam terdapat prinsip tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut. Kemudian, dalam perikatan Islam itu, agar terciptanya prinsip keadilan dan transparansi. Salah satu aspek penting yang diajarkan dalam perkuliahan hukum perikatan Islam ini adalah prinsip keadilan dan transparansi dalam sebuah bentuk perjanjian. Nah, perjanjian harus dibuat adil dan tidak ada yang akan merasa dirugikan. Karena apabila transaksi jual beli atau sewa menyewa atau perjanjian apapun itu yang terjadi apabila satu pihak merasa dirugikan dan apabila satu pihak itu tidak ikhlas, maka hal tersebut menjadi tidak sah. Gitu. Maka dari itu di Islam diaturlah hukum perikatan Islam, yaitu untuk mencapai kesepakatan dalam membuat suatu perjanjian ataupun kesepakatan lainnya. Kemudian lanjut kepada pertanyaan yang kelima. Jelaskan yang Anda ketahui terkait dengan hukum perceraian menurut Islam. Di sini saya akan langsung menjelaskan dari pertanyaan nomor 5, yaitu terkait perceraian dalam hukum Islam. Nah, perceraian dalam hukum Islam ini diatur dalam hukum perdata Islam, di mana diatur sedemikian rupa untuk melindungi hak-hak dalam pihak yang terlibat seperti pihak suami maupun pihak istri, di mana ketika seorang suami dan istri ini melakukan perceraian, suami istri ini harus memenuhi persyaratan yang harus terpenuhi. Terus di dalamnya juga termasuk proses pengajuan, proses tahapan-tahapan apa saja yang harus dilalui. Kemudian terkait sudut pandang etika dan moral dalam Islam gimana, kemudian akan mempelajari terkait apa dasar dari perceraian itu akan dilakukan, dan kompensasi dari nafkah ini akan seperti apa, kemudian hak asuh anaknya akan bagaimana, kemudian dari aspek-aspek masyarakatnya bagaimana. Nah, dalam hukum perdata Islam, hukum perceraian yang terjadi pada umat Islam yang ada di Indonesia, setahu saya itu akan dilakukan di pengadilan agama, di mana nantinya perceraian ini akan diproses di tahap untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Kemudian jika memang tidak terjadinya kesepakatan untuk rujuk, maka akan dilakukan perceraian. Nah, dalam Islam sendiri terkait perceraian ini, suami itu ketika suami menjatuhkan talak, maka sudah terjadi perceraian secara hukum Islam, namun belum secara negara. Nah, secara hukum agama Islam itu sudah cerai. Kemudian itu sudah cerai ketika pihak laki-laki yang menceraikan. Nah, talak itu bisa dijatuhkan oleh pihak laki-laki. Nah, apabila yang ingin menceraikan adalah pihak wanita, maka pihak wanita dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan agama beserta alasannya apa di situ, diperbolehkan seperti itu. Kemudian ada pula keadaan yang menyebabkan hukum perceraian dalam Islam itu menjadi haram, yaitu apabila suami menjatuhkan talak pada saat istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan melakukan hubungan suami istri atau dalam keadaan istri sedang hamil. Nah, itu maka haram untuk menjatuhkan talak kepada istri. Nah, di dalam Islam sendiri talak itu setahu saya itu ada 3, di mana pada saat terjadinya talak pertama dan talak kedua, di mana pada saat terjadi talak pertama talak kedua, maka suami dan istri ini berhak melakukan rujuk kembali selagi itu masih dalam masa iddah dan tanpa harus melewati masa akad kembali. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali dalam waktu yang berbeda. Kemudian suami menjatuhkan talak kepada istri, menceraikan istrinya, maka suami tidak boleh lagi melakukan rujuk atau menikah dengan dengan mantan istri yang telah dijatuhin talaknya ini, kecuali jika terpenuhinya syarat. Misal mantan istrinya itu sebelumnya telah menikah lagi dengan laki-laki lain, atau telah berhubungan dengan suami istrinya ini sudah melakukan hubungan dengan suami barunya. Nah, barulah suami yang pertamanya tadi itu berhak melakukan ingin rujuk kembali. Nah, apabila terjadi seperti itu baru diperbolehkan dalam agama Islam. Nah, apabila tidak terjadi demikian, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan rujuk kembali. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari penjabaran jawaban yang saya paparkan terkait jawaban dari ujian akhir semester pada mata perkuliahan hukum Islam pada semester 3 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.